kedudukan keilmuan Imam Ja'far As-Shadiq telah memperoleh kemasyhuran sedemikian rupa sehingga banyak orang yang ingin mengunjungi beliau bahkan dari wilayah jauh sekalipun. Beliau telah mengalami banyak diskusi dan perdebatan dengan orang-orang kafir, musyrik, ateis dan pembuat bidah. Dan di sini ada beberapa perdebatan Imam Ja'far As-Shadiq dengan kaum ateis. Suatu ketika Juad bin Dirham, dia adalah seorang pemimpin aliran ateis, telah mengumpulkan lumpur dan air di dalam sebuah botol kaca. Setelah beberapa hari dari dalamnya keluar beberapa ekor cacing dan ia menyatakan cacing itu makhluk ciptaannya. Lalu dia menemui Imam Ja'far As-Shadiq dan menyatakan hal serupa. Imam Ja'far berkata, "Jika kamu pencipta mereka, katakan padaku mana di antara mereka itu yang jantan dan mana yang betina?" Ia menjawab, "Aku tidak tahu." Imam Ja'far berkata, "Jika kamu tidak tahu, perintahkan cacing-cacing itu pergi merayap ke arah yang berlawanan." Ia menjawab, "Aku tidak bisa melakukannya." Imam Ja'far berkata, "Baiklah, katakan padaku berapa berat masing-masing cacing itu." Ia menjawab, "Aku tidak tahu." Imam Ja'far berkata, "Kamu tidak memiliki ilmu sama sekali tentangnya dan tidak dapat mengendalikan mereka, maka bagaimana mungkin kamu ini pencipta mereka?" Abu Syakir Disani yang mengingkari keberadaan Tuhan berkata kepada Hisham, seorang sahabat Imam Ja'far. Abu Syakir berkata, "Ada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang sesuai dengan kepercayaan kami dan bertentangan dengan keyakinanmu." Hisham bertanya, "Ayat yang manakah itu?" Abu Syakir menjawab, "Dan dialah Tuhan di langit dan Tuhan di bumi." Menurut Abu Syakir, ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa ada Tuhan yang berbeda-beda untuk di langit dan untuk di bumi. Karena Hisham tidak merenungkannya, maka ia diam saja. Ketika kembali ke Madinah, ia menyebutkan ayat tersebut kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Lantas Imam Ja'far berkata, "Jika dia berkata pada saat ini, kamu tanya dia siapa namanya. Lalu tanyakan nama dia ketika ia berada di Basroh. Dia akan menyebutkan nama yang sama. Pada saat itu kamu katakan padanya, Tuhan kami juga seperti itu. Dia Tuhan di laut dan darat, di lembah dan di bukit." Ketika Hisham telah bertemu kembali dengan Abu Syakir, lalu Hisham melakukan sebagaimana yang telah diperintahkan Imam Ja'far kepadanya untuk menjawab argumentasi Abu Syakir. Abu Syakir lalu berkata, "Ini bukan jawabanmu, jawaban ini telah dibawa oleh unta-unta dari Hijaz," maksudnya dari Imam Ja'far As-Shadiq. Suatu hari Abu Syakir menemui Imam Ja'far As-Shadiq dan dia berkata, "Buktikanlah keberadaan Tuhan kepadaku." Imam Ja'far memerintahkannya untuk duduk. Pada saat itu seorang anak lewat sambil memegang telur ayam. Imam Ja'far memanggil anak itu dan meminta telur dari genggamannya. Lalu Imam Ja'far berkata kepada Abu Syakir, "Lihatlah telur ini sedemikian kuatnya, padahal tidak ada pintu-pintu. Pada lapisan luarnya kulitnya keras dan di baliknya terdapat selaput tipis, di dalamnya mengalir dua cairan berwarna emas dan perak. Tetapi tidak ada yang bisa mencampurkan cairan kuning dengan yang putih dan tidak ada yang dapat menggabungkannya. Tidak ada tukang reparasi yang dapat masuk ke dalamnya atau seorang perusak yang mampu keluar darinya. Bahkan tidak ada yang tahu apa kelak yang akan keluar, bayi jantan atau betina." Lalu tiba-tiba saja telur ini pecah dan keluar ayam mungil darinya. Apakah Anda sepakat bahwa semua ini terjadi tanpa ada yang merancang atau yang membuat? Mendengar hal tersebut, Abu Syakir menundukkan kepalanya dan berkata, "Aku bertobat atas kepercayaanku saat ini dan aku menerima agama Islam." Suatu hari seorang ateis dari Mesir menemui Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far menanyakan namanya. Lalu dia menjawab, "Abdul Malik." Imam Ja'far menanyakan nama panggilannya. Dia menjawab, "Abu Abdillah." Imam Ja'far berkata, "Budak dari kerajaan manakah Anda? Dari kerajaan langitkah atau dari kerajaan bumi?" Dia menjawab, "Aku tidak pernah merenungkannya." Imam Ja'far berkata, "Apakah Anda pernah masuk ke bawah permukaan tanah?" Dia menjawab,
Tidak. Imam Ja'far berkata, apakah Anda tahu apa yang terdapat di bawah tanah? Dia menjawab, aku tidak mempunyai ilmu tentangnya. Imam Ja'far berkata, apakah Anda pernah terbang ke langit? Dia menjawab, tidak. Imam Ja'far berkata, apakah Anda pernah berada di langit? Dia menjawab, belum. Imam Ja'far berkata, apakah Anda pernah pergi ke timur dan barat? Apakah Anda mengetahui apa yang terdapat di luar batas-batas ini? Dia menjawab, tidak. Imam Ja'far berkata, mengherankan, bila Anda tidak mempunyai ilmu sama sekali tentang bumi dan langit, timur atau barat, bagaimana bisa Anda mengingkari keberadaan Tuhan? Bagaimana bisa seorang yang bodoh membuat pernyataan besar? Pikirkanlah, bulan, matahari, malam dan siang, yang semuanya bergerak pada arah tertentu, apakah mereka itu tidak berdaya dan terpaku pada orbitnya? Jika mereka tidak bersikap demikian, mereka tidak akan kembali setelah sekali saja berlalu. Jika mereka tak berdaya, maka kadang-kadang ada malam berganti siang. Pernahkah Anda berpikir tentang bumi dan langit? Kenapa langit tidak bertuburukan dengan bumi? Kenapa bumi tidak tenggelam di bawahnya? Siapakah yang membuat mereka ini stabil? Yang melakukan semua ini adalah Tuhan kami yang Maha Mutlak. Mendengar kata-kata tersebut, ateis itu keheranan dan pada saat itu juga ia membaca 2 kalimat syahadat dan menjadi muslim. Sekian, semoga cerita hikmah ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like dan share untuk mengembangkan channel ini bersama-sama. Terima kasih.